Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ini sudah masalah. Memang wajib. Ya masalah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita akan lanjutkan kajian Fathul Qorib yang biasanya malam Kamis, sekarang malam bangun Sabtu ya, karena operatornya sakit. Oke, kita akan lanjut masih di bab najis, ya, dan cara menghilangkannya. Sekarang cara menghilangkan najis. Mohon Allah, najis tempat yang itu terkena najis, mohon Allah. Lebih tepatnya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bil qalbi min hidayatika kama nawartal arda min syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yumsalu al-ina'u min wuluwil kalbi wal khinziri sab'a marratin. Wa yumsalu dan dibasuh. Apa yang dibasuh? Al-ina'u, apa ina? Ina itu wadah. Bahasa maturna beda. Wadah apa saja? Min wulugil kalbi, yang terkena apa ya? Jilatan anjing, wal khinziri dan babi, sab'a marratin, dengan dibasuh 7 basuhan. Bima'in, dibasuhnya dengan menggunakan air, tohurin, yang suci lagi mensucikan. Ihdahuna, adapun salah satunya sab'a marrat, mashubatun, yaitu disertai atau dicampuri biturobi, dengan debu, at-tahuri, yang suci lagi mensucikan. Yang mana ya air tersebut bisa sumramba, merata terhadap al-mahallah, tempat al-mutanajjisa, yang terkena najis. Jadi misalnya ada gayung atau sandal, apa saja, nggak hanya ina sebenarnya, nggak hanya ina, apa saja yang terkena jilatan anjing ataupun babi, itu wajib disucikan. Misalnya kaki, atau kita lagi main-main ke saudara kita yang non muslim, kemudian dia memelihara guguk, kemudian ngiler guguknya, walaupun tidak dijilat, ngiler. Kalau cuma menyentuh, kemudian
Sementara bulunya kering, tangan kita kering, dan najis tidak masalah. Maka di sini memang pakai bahasa jilatan itu soalnya pasti basah. Kalau kering ya enggak masalah. Enggak harus wadah misalnya kayak ganda, harus apa saja yang terkena najis mughalladh ini ya memang harus dibasuh 7 kali dengan menggunakan air. Pakai debu enggak bisa. Debu saja enggak bisa. Ya, harus pakai air. Dan salah satu dan dibasuhnya 7 kali, enggak cukup sekali. Salah satunya dari 7 kali itu pakai debu gitrobi, dan debunya ya harus suci. Yang mana itu debunya dapat merata terhadap tempat yang terkena najis tadi. Yang baik basuhan yang dicampur dengan debu itu ditaruh di awal-awal, pertama, kedua, supaya nanti ketika pembahasan setelahnya itu jadi bersih. Jadi begitu. Fa'in kana al-mutanajjisu bima dzukir fi ma injarin kadirin kafa mururu samjariyatin alaihi bila takfirin. Fa'ingkana jika ada al-mutanajjisu apa sesuatu yang terkena najis, baik kayak ina, kaki, ataupun pulpen, HP, spidol, itu sebagaimana disebutkan tadi, sebagaimana tadi dijelaskan barusan itu, fimain terdapat di air jerin yang mengalir, kadirin yang keruh, leko. Kafa ya cukup. Misalnya tadi kan ada wadah ina terkena najis mughalladh. Nah, kemudian ada air yang mengalir yang airnya keruh, leko, kayak di sungai kita itu kan, masya Allah, itu bukan hanya keruh itu, perbuatan orang yang punya tambang emas itu, entah legal entah ilegal kita nggak tahu, tapi yang jelas limbahnya itu merusak lingkungan. Jadi seperti misalnya atau ini ada di parit ini ya, parit kita ini kalau hujan kan itu keruh. Tahu keruh ya? Oh, jangan keruh tahu ya? Teko ya, betul. Aku tak tahu. Airnya itu keruh. Setelah hujan kan kita airnya keruh. Kalau itu bagaimana? Apakah cukup? Apakah harus dicampur debu lagi? Ya enggak usah. Cukup yang begitu itu misalnya kita cemplungin. Airnya kan mengalir. Akhirnya kan? Keruh. Ya kita cukup yang najis, benda kita yang najis atau anggota atau wadah yang najis kita cemplungkan sebanyak 7 kali. 1, angkat. 2, 3, sampai 7 kali. Itu cukup. Artinya tidak perlu dikasih debu lagi. Tidak perlu dikasih debu lagi. Ya karena kenapa? Ya karena sudah ada debunya, sudah ada debunya. Ya masa lagi campur debu boleh. Ya kan, apa namanya? Tahsilul hasil namanya. Kecuali tidak ada debu, maaf, airnya tadi itu bening. Kayak sekarang ini kan tidak hujan. Atau di sungai yang sebelah timur. Kalau sungai sebelah barat itu kan keruh. Tapi kayaknya sekarang di sana juga keruh ya. Kok ya? Masa lima? Ada tambang juga di sana ya. Sejak kapan? Bila sebelum ditambang. Bisa. Kasihan orang-orang yang saudara-saudara kita yang non muslim di sebelah sana itu. Soalnya mata pencahariannya kan di laut. Mereka itu cari ikan apa.
Dulu kan tidak dilarang sama pemerintah desa ya. Sekarang kayaknya jebol juga larangan. Payah, limbahnya itu dampaknya kemana-mana. Dulu waktu saya kecil, bening. Kalau tahu air laut, air tasik yang basah betul. Bening asli, bening, bening. Bening, kayak air laut masuk ke sungai, air ening dong, air laut masuk, air tasik masuk kan ening. Tak pernah enggak? Pernah enggak? Tak pernah nyapa? Enggak. Pernah ingat. Oh, dulu zaman saya kecil, persis aing ening deh. Odeng ketela. Enak kita ini tinggal numbak saja dulu waktu saya. Nah, kalau sekarang kan kayak enggak itu keruh sekali. Maka kalau kayak gitu maka kafa mururu sab'i jariyatin alaihi. Bila takfirin cukup kita itu kalau airnya sudah keruh begitu ya kita cukup cemplungkan saja sebanyak 7 kali bila takfirin tanpa harus mencampurinya dengan debu karena sudah ada debunya. Wa illam tazul kalau tidak hilang. Apa yang tidak hilang? Yang tidak hilang ainun najasati al-qalbiyati illa bisittin masalan musibat kulluha waslatan wahidatan. Wa illam tazul kalau misalnya tidak hilang apa ainun najasati najisnya al-qalbiyati tadi najisnya anjing misalnya. Kalau petani kita lah sokon kaki burungnya kan pecah mun itu enggak kan pecah biasanya kan. Lalu misalnya ada orang yang kakinya tuh pecah-pecah, kemudian menginjak kotoran anjing atau kotoran babon tadi itu. Nah, kalau kotorannya ini dibasuh sekali tidak hilang, lalu dibasuh lagi tidak hilang lagi, sampai dibasuh sampai di sini contohnya 6 kali, baru hilang. Artinya kotorannya itu baru hilang, anjingnya itu baru hilang. Tadi dibasuh berapa kali? 6 kali. Apakah ini 6 kali ini dihitung 6? Kalau dihitung 6 berarti tinggal nambah 1 apa begitu? Atau ini belum cukup? Belum cukup. Usibat kuluhu wuslatan wahidatan. Kalau yang begini ini kasusnya maka walaupun 6, jangankan 6, mau 100 kali. Kalau kotorannya masih ada, itu dianggap 1. 99 basuhan, itu tidak hilang. Nah, beliau kan? Betul. Disiram lagi, diginikan lagi, disiram, diginikan. Masih ada sampai 99, lalu ke 100-nya baru hilang. Itu tetap dianggap 1 basuhan. Kenapa? Karena masih ada najisnya. Si bede ing juga. Gitu. Masih dianggap 1 kali basuh. Berarti harus nambah berapa? Ya 7, 6. Harus nambah 6 lah. 6 lagi. Dan yang di salah satu yang ini tuh harus ditambah dengan, harus dicampur dengan debu. Wal ardu. Adapun tanah. At-turabiyatu yang jenisnya berdebu la yajibu at-turabu fiha. Tidak wajib menggunakan debu fiha dalam tanah yang sifatnya berdebu. Alal asoh menurut kaul yang lebih asoh. Mun seleda iya. Beda kotorna tanah. Kotornya anjing di tanah yang itu berdebu. Kan harus disuci, Jong. Kalau di sini nih ya kena debu, kena kotoran. Ini kan misalnya ada buang dulu kotorannya kan di kotoran. Ini kan nggak ada debunya, nggak ada debunya, harus campur debu. Kalau misalnya di tanah itu, tanahnya berdebu, kemudian basah kan misalnya pipis di situ, pupuknya, tanahnya berdebu, nanti kan mau dibersihkan misalnya, mau dibersihkan, mau disucikan itu harus dibasuh selama 7 kali, sebanyak 7 kali. Apakah tanah yang berdebu ini ketika disiram air ini harus dicampur dengan debu lagi?
itu tidak wajib. Karena kenapa? Karena tanahnya sudah berdebu. Ini menurut kaul yang lebih asoh. Ya. Wayu selalu kalau kayak begini, kayak kayak kemarin di sini dinaikin kuku gitu bulan puasa itu ya. Ya harus nggak ada debu itu harus campur debu. Wayu selalu dan dibasuh min sairin najasati marotan wahidatan dan dibasuh apa yang dibasuh min sairin aibakin najasati marotan wahidatan yakni najis najis selain najisnya kukuk dan najisnya selain najis muqaddah dan khafafah maksudnya selain najis yang berat dan najis yang ringan itu membahasnya berapa kali? Cukup marrotan wahidatan. Cukup membasuhnya sekali. Nah, misalnya ini kena kotoran kucing, kotoran ayam, bebek atau kotoran kuda. Kuda tak kira wadena. Dinosaurus ya di sini misalnya. Itu najisnya bukan najis berat pun pula bukan najis ringan. Berarti najis tengah-tengah. Mau tahu sih itu namanya? Bagaimana caranya? Ya cukup dibasuh sekali. Asalkan bisa merata. Nah ini. Wafi ba'din nusakhi marotan. Dalam sebagian redaksi yang lain itu bahasanya marotan. Tidak usah marotan wahidatan. Gitu. Yang mana marotan wahidatan tadi takti alaihi. Bisa menyeluruh. Menyeluruh. Pada sesuatu yang najis itu yang selain mughalladho dan mukhafafah. Maksudnya gini, Jong. Ada ayam. Maka ini cara mensucikannya cukup siram sekali. Nggak usah 7 kali. Nggak usah pakai debu. Dengan catatan, ini siramannya harus merata kepada yang terkena najis. Misalnya di sini yang terkena najis. Lalu disiram. Jangan di sini yang najis, siramnya begini. Tak merata. Ini tidak kena, ini tidak. Ta'ti alai. Namanya mutawasi. Kalau ternyata 1 kali siraman tidak cukup, ya tinggal ditambah. Wassalasu afdalu. Nah, wafi ba'dil nusakh wassalasatu bitta'i afdalu. Tapi misalnya sekali itu cukup ditambah 2 kali menjadi 3 kali itu lebih utama. Dalam sebagian redaksi pakai bahasa wassalasatu pakai tak bukan wassalas. Begitu. Wa'lam. Nggak paham dong ya? Wa'lam. Ketahuilah anna wusalatin najasati anna wusalatan najasati ba'da taharatil mahalli al-mangsuli tahiratun. Ini fasolat ghairu mutawayyiratin walam yazid wasluha ba'da fisaliha amma kana ba'da tibari miqdari ma yatasharrabahu hul masgulu minal ma. Ketahuilah anna gusalatan najasati bahwa sisa basuhan air najis ba'da taharatil mahalli al-mangsuli setelah sucinya tempat yang dibasuh tohiratun itu suci. Sisa air yang dibuat membasuh sesuatu yang kena najis. Jong. Rekarin aing seikebe mecuen bareng seitepani najis. Paham ini ya? Rekarin aing seikebe bareng mecuen najis. Setelah tempatnya itu suci, ini dihitung suci. Kening najis ya. Seram.
Ini ada bertempe. Ini jadi suci. Nah, ya. Jadi suci tapi dengan syarat. Ini mufasolat. Ghairu mutaghayyiratin. Walam yazid wasnuha ba'da fisaliha. Kalau tidak berubah setelah basuhan itu tidak berubah dan tidak tambah waznuha timbangannya, ukurannya ba'da fisaliha setelah pisahnya gusalan najasati tadi, amma dari sesuatu karena yang ada ba'da tibari migdarima setelah mengira-ngirakan kadar air yatasarrabuhu yang meresap al-mangsulu pada sesuatu apa sesuatu yang dibasuh minal ma dari air. Dijang. Kalau dengan catatan satu tadi itu tidak berubah, tidak tambah volumenya dan kadarnya juga tidak tambah bobotnya. Mun aube maka najis, jelas najis kalau berubah. Tak tambah itu gini, misalnya airnya itu 10 satu 3 gayung lah, 3 gayung lalu dibuat mensucikan benda yang terkena najis, kain, baju, apa ke. Nah, kan 3 gayung, 3 gayung kan. Mun esiram ser, nah, esiram. Ketika disiram ada sesuatu yang meresap di sini, nyerap, nyerap ke kain aja. Otomatis mun bedes nyerap tak sampai 3 gayung. Tak sampai 3 gayung, benar tak? Tak sampai 3 gayung. Tapi ada cong sesuatu gele geger, segeger jo kan noro terkotor jo. Terkotor noro. Le terkotor noro aja nyaman iki tambah iki. Kalau bi tong nebo pu putih. Volumenya diki tambah. Nah, kalau tambah tak boleh dihukumi najis. Kalau berubah dihukumi najis. Ini pun kalau dia itu ada yang syarat yang begini ini dalam yabhul kullataini kalau airnya itu tak sampai 2 kola. Nah, kalau 2 kola ya ilam fa'in huma balagot huma kalau sampai air yang 2 kola itu fasar tuh ada mutawayur syaratnya ya tidak berubah saja. Kalau itu lebih dari 2 kola, misalnya kamu ini di dalam dinding kamar mandi, dicemplungkan itu, wut, sarung, celana dalam apa, dicemplungkan ke dalam bak mandi. Itu kan 2 kola. Mau tambah volumenya, mau apa tetap itu suci, kecuali berubah. Setelah dibuat mensucikan baju sarung-sarung kamu, lalu berubah air. Entah warnanya, entah baunya. Beda lagi, beda lah, beda lagi. Ini kan najis, soalnya ini najis masih kain ini masih najis. Nggak boleh maksudnya. Kalau tadi itu boleh, asalkan tadi itu tidak tambah volumenya dan tidak berubah. Nah, ya. Suci maksudnya, tapi yang ini tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Artinya tidak boleh dibuat wudhu. Nah, untuk dibuat bersuci tidak boleh. Dibuat bikin kopi, bikin mie boleh. Walamma faroh. Ketika rampung, selesai. Al-Musonnifu siapa Kiai Musonif yang mengarang kitab ini. Mimma dari penjelasan yat huruf yang bisa suci. Mimma dari sesuatu yat huruf yang bisa suci bil wusli dengan dibasuh. Artinya setelah Kiai Musonif itu menjelaskan
sesuatu yang najis bisa suci dengan dibasuh, syara'a maka Kiai Muslim itu membahas fima dalam hal yathuru yang bisa suci apa ma bil istihalati dengan perubahan kondisi. Ketika Kiai Muslim tadi ini kan pembahasannya beliau membahas sesuatu itu bisa suci dengan dibasuh. Nah, sekarang beliau akan membahas sesuatu itu bisa suci bukan dengan dibasuh, tapi dengan berubah kondisinya. Aube. Wahia apa istilah itu? Ialah inqilabu syai'in min sifatin ila sifatin ukhra. Perubahan sesuatu dari satu sifat kepada sifat yang lain. Contoh, minyak misikal, minyak misikal. Pernah dengar minyak misik? Pernah. Minyak misik yang dijual di pasar itu palsu semua. Bukan palsu, maksudnya campuran semua. Minyak misik yang asli itu dari darah apa? Tahu? Darah kijang. Kijang itu rusa. Rusa itu kata orang Madura mancengan. Itu yang asli. Lalu berubah, jadilah dia itu minyak. Suci tadinya. Ini namanya perubahan sesuatu yang najis berubah menjadi suci dengan bil istihalah, dengan berubah keadaannya dari darah menjadi homer menjadi cuka. Homer di sini dijelaskan. Nah, mana? Min syai'in ila min sifatin ila sifatin uruf. Fakolah kemudian Kiai Muslim menjelaskan wa idza takhallalat ini. Ketika berubah al-khumratu apa khomer perasan anggur wahia utawi khumrah ialah al-muttakhadzatu mimma il inabi sesuatu yang diambil dari perasan anggur muhtaramatan kanat al-khumratu amla baik perasan anggur tadi itu jenisnya dimuliakan amla atau enggak. Maksudnya dimuliakan, orang memeras anggur bukan untuk dibuat khamar, bukan untuk dibuat tuak. Ya, cuma mau diperas saja. Mungkin dibuat untuk minuman biasa. Itu namanya air anggur yang muhtaramatan, dimuliakan. Amla atau enggak dimuliakan. Orang itu memang memeras anggur memang mau dijadikan minuman keras. Itu namanya enggak hormat. Makna takhallalat adapun yang dimaksud makna artinya takhallalat ialah sorot kholan. Khomer itu menjadi apa? Khomer kholan terhadap cuka. Menjadi cuka. Khomer tadi berubah menjadi cuka. Khomer kan najis. Ketika menjadi cuka jadi halal. Tahu cuka ya? Bukan cuka yang buat kita itu. Cuka makan tahu. Nah, itu dia maksudnya. Bukan cuka-cuka yang dibuat campurannya maju macam. Pengendam juga air keras itu. Wakanat soirul itu kholah. Apa namanya? Khomer itu menjadi cuka binafsiha dengan sendirinya. Tahurat maka menjadi suci. Nah, yang begini ini ketika itu berubah dengan sendirinya. Awatibi beniken campur atau dikasih apa perubahannya. Ya. Wakada dan begitu juga lau takhallalat kalau berubah binakliha dengan memindah khomer tadi min syamsin ila zilli wa aksihi dari panas kepada teduh sesuatu yang tempat yang panas dipindah kepada tempat yang teduh atau sebaliknya dari tempat yang teduh dipindah ke tempat yang panas. Begini juga boleh misalnya Andi persan anggur atau air tape persan air tape atau air tapaya itu berubahnya sebab apa namanya
sebab dipindah dari suatu yang panas ke sesuatu yang berteduh, atau dipindah dari tempat yang teduh ke tempat yang panas, itu sama-sama apa namanya, sama-sama suci. Nah, itu. Wa illam tatakhallal al-khumratu binafsiha bal khullilat bitorhi syai'in fiha lam tadhur. Kalau seandainya uh, Homer itu tidak berubah binafsiha dengan sendirinya, bal khulilat, bahkan itu memang sengaja dirubah bitor hisain dengan memusukkan sesuatu ke dalamnya, fiha, ke dalam ya khumro tadi, dalam tathur, tidak suci. Misalnya air perasan anggur segini, pas beri kaju malah auba betul jadi cuka, maka itu tidak dianggap suci, tetap dihukumi najis. Najisnya gimana? Soalnya ini kan najis ini, air homer, air anggur tadi itu. Dikasih kayu yang suci. Ketika kayu ini nyentuh si anggur, najis enggak itu? Beda kayu, cong. Masuk ke dalam barang najis gila, perasaan anggur juga. Sama turun pemenang teh. Kayu nere nurut najis apa aja? Dulu mere najis. Masuk ya. Arti itu najis kia apa aja? Itu tidak najis, soalnya itu najis. Lalu ketika diangkat, airnya berubah. Atau ini dibiarkan di dalamnya. Tidak lama kemudian airnya berubah. Bukan airnya yang berubah, anggurnya berubah jadi cuka atau jadi air. Ini kan masih ada di dalam ini. Tadi ini suci apa najis? Najis. Maka meskipun ini berubah, tetap dihukum najis. Ini ada ini di dalam. Begitu. Tetap tidak bisa dihukum suci. Wa idza taharat al-khumratu tohoron toharo danuha tab'an laha. Wa idza taharat, ketika menjadi suci al-khumratu apa homer tadi, toharo maka jadi suci pula danuha apa tempatnya, bedenah tab'an karena ikutlah pada homer. Misalnya nih ada gelas, itu ada anggur, apesan anggur, kemudian jadi cuka. Apa tempatnya gelasnya itu tetap najis karena tadi menampung barang najis? Enggak, ini ikut suci karena ikut kepada homernya. Homernya saja suci, apalagi tempat. Oke, faslun fil haidi wa nifasi wal istihadati. Nah, ini kita akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Dan sayangnya ini bukan kita semua. Kamu pernah haid? Enggak pernah haid semua. Ini harus ibu-ibu yang ngaji. Nah, tapi kalian harus tetap ngaji. Takut punya istri yang tidak paham haid, nifas, dan istihadah. Wa yakhruju minal farji. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di depan kita akan bahas ini. Ini nanti teman-teman yang cewek-cewek kita suruh ikut saja khusus ini. Soalnya ini penting. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.